Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan, gitu kan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan subtema yaitu hukum adat. Nah, kenapa hukum adat harus tersampaikan di dalam mata kuliah ini? Karena hukum adat merupakan hukum dasar, gitu kan. Dia hukum dasar dari rangkaian rangkaian perjalanan sejarah, hukum di Indonesia gitu kan. Dan hukum adat itu kalau di Indonesia adalah memang hukum terlama yang ada dibandingkan dengan hukum positif atau hukum nasional gitu kan. Terlebih lagi dari, pada masa pemerintahan negara Belanda ada di Indonesia. Nah, hukum adat inilah yang pertama kali ada, kemudian dilanjutkan ada beberapa kerajaan baik secara Hindu, Buddha, ataupun yang masuk kerajaan Islam gitu kan. Nah, hukum adat ini tumbuh dan berkembang gitu kan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Saya share terkait dengan materi hukum adat. Materi ini sebenarnya sudah ada dan tersedia di PowerPoint saya gitu kan. Di PowerPoint saya ketika saudara menghadapi ujian tengah semester yang lalu itu di Drive. Drive itu sudah ada materi mengenai hukum adat. Nah, baik, saya jelaskan mengenai hukum adat. Nah, ini adalah hukum adat dalam pengantar hukum Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya bagi beberapa sub gitu kan. Saya bagi beberapa sub dalam hukum adat ini, yaitu mengenai bagaimana latar belakang atau kenapa sih hukum adat itu masih menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Kemudian dasar pembelakuan hukum adat, kemudian tata susunan rakyat Indonesia eh, pada masa ke masa sepanjang perjalanan Indonesia gitu. Nah, ini saudara, yang pertama ya, kita melihat definisi adat karena antara adat dan hukum adat itu adalah dua hal yang sebenarnya berbeda gitu kan. Sebenarnya berbeda namun gitu kan, keduanya ini saling mengikat gitu. Nah, adat ini adalah sebuah cerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa dari waktu ke waktu, dari bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Adat ini merupakan sebuah unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Nah, adat di Indonesia itu cukup banyak. Nah, adat di Indonesia itu dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya gitu kan, Indonesia itu kan terdiri dari beberapa suku bangsa di mana masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda, meskipun dasar atau sifatnya adalah satu, yaitu keindonesiaan. Jadi ya sudah saudara tahu kan ada 3.600 suku bangsa, kemudian ada ribuan bahasa daerah gitu kan, Tegal saja gitu kan. Kalau kita berbicara tentang bahasa Tegal itu intonasinya gitu kan, intonasinya antara Tegal pesisir dengan Tegal pegunungan gitu kan. Tegal pegunungan itu dalam artian itu Kabupaten Tegal gitu yang dari pegunungan itu memiliki ciri gitu kan, memiliki ciri pembahasan yang berbeda gitu dalam bahasanya. Nah, ada beberapa istilah dalam hukum adat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah Blair-Freud, kemudian ada Van Vollenhoven, ada Tehar. Nah, definisi ini seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa mereka punya definisi gitu kan, mereka punya pengertian, mereka memberikan pengertian berkaitan dengan salah satu hal, ini juga melihat dari basic yang bersangkutan gitu. Kemudian yang pertama adalah Bill Freud. Bill Freud ini adalah peraturan yang hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, namun dia dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Kemudian yang kedua adalah Terhar. Nah, Terhar ini memberikan pengertian bahwa hukum adat ini lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan oleh warga masyarakat hukum tertentu, terutama berkaitan dengan suatu hal yang berwibawa dari kepala rakyat untuk membantu melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum.
keputusan hakim gitu kan dalam mengadili sengketa dan lain sebagainya itu juga terkadang gitu kan, terkadang mereka juga memperhatikan terkait dengan putusan-putusan dari atau hal-hal yang berkaitan dengan adat. Nah, sedangkan hukum adat itu adalah sebuah proses keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan ya para fungsionaris hukum. Artinya itu kan itu masuk ke dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif gitu kan. Itu sebagai sebuah much authority serta pengaruh dalam pelaksanaannya berlaku serta merta secara sopan dapat dipenuhi sepenuh hati. Nah, selanjutnya, berkaitan dengan definisi sebenarnya ini sangat banyak sekali gitu kan. Nanti saudara dapat hukum adat tuh di semester 2, semester 3 gitu kan. Di semester 3 ada banyak sekali mengenai buku-buku mengenai hukum adat dan hukum adat ini masuk dalam ranah hukum administrasi negara gitu kan. Apa sih hubungannya antara hukum adat dengan adat gitu kan. Nah, ini yang tadi saya tekankan bahwa antara adat dan hukum adat itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu kan. Masing-masing punya sanksi sendiri gitu kan. Masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri tapi gitu. Tapi mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, karena saudara sekalian, tidak semua yang berlaku di adat itu akan menjadi sebuah hukum. Jadi ingat, tidak semua yang berlaku di adat itu akan berlaku sebagai sebuah hukum. Ada perbedaan antara adat istiadat biasa dengan hukum adat. Nah, salah satunya ketika Van Vollenhoven menyatakan bahwa hanya adat yang bersanksi yang mempunyai sifat hukum dan merupakan sebagai bagian dari hukum adat. Nah, ini berkaitan dengan sanksi. Jadi kalau adat itu tidak ada sanksinya, seperti halnya norma dan sebagainya, nah itu hanya berkaitan dengan oh adatnya demikian, dilakukan boleh dan tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau hukum adat ada sanksi, itu akan menjadi sebuah hukum gitu kan bagi yang namanya dengan hukum adat. Nah, contohnya antara mitos dan fakta gitu kan. Ini antara adat itu selalu berkaitan dengan mitos dan fakta. Tapi kalau ada sanksi, sanksi yang dikeluarkan oleh adat gitu kan, berarti itu bagian dari hukum adat. Nah, Terhar menyatakan bahwa teori keputusan, sanksi hukum berupa reaksi dari masyarakat yang bersangkutan ini dalam melaksanakannya sudah barang tentu dilakukan oleh penguasa. Masyarakat hukum dimaksud dengan menjatuhkan sanksi terhadap si pelanggar peraturan adat, menjatuhkan keputusan hukuman. Nah, dari sini saudara bisa lihat gitu kan, berarti bedanya antara hukum adat biasa gitu, antara adat itu dengan hukum adat itu ya satu sanksi. Nah, kalau adatnya ada sanksi, berarti itu adalah hukum adat karena tidak semua gitu kan, tidak semua adat ini ada sanksinya gitu kan, hanya sebuah kepantasan yang berlaku di wilayah tersebut, di adat tersebut itu. Kalau tidak ada sanksi ya tadi sifatnya hanya sebuah kepantasan, kesopanan, keasusilaan gitu kan, kesusilaan bukan asusila, kesusilaan di dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Nah, selanjutnya adalah sifat hukum adat. Saudara sekalian, Bapak Ibu gitu kan. Nah, sifat hukum adat di sini adalah sebagai hukum non statutair. Artinya dia tidak tertulis karena memang rata-rata hukum adat ya berasal dari kewibawaan dari kepala adatnya. Bagaimana kepala adat itu dalam memimpin, dalam dalam memimpin, dalam share, kemudian dalam memberikan sesuatu hal yang berkaitan tertulis. Kemudian, nah kenapa tidak tertulis? Karena tadi biasanya sifat hukum adat di Indonesia itu adalah urgent karena ada sesuatu hal gitu, ada sesuatu hal yang memang mendesak di mana kepala-kepala adat ini gitu kan, kepala-kepala adat ini harus mengeluarkan putusannya gitu kan, harus menjatuhkan atau menyampaikan terkait dengan putusannya.
Kemudian secara tegas pula gitu kan, secara tegas pula pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih antara orang sesama guna memenuhi kepentingan misalnya business relation, zakelijk verhouden gitu kan. Kemudian hukum adat sifatnya tidak statistik atau tidak statis karena tadi dia itu hidup di dalam lingkungan masyarakat adat yang dinamis gitu. Kenapa dia tidak statis? Karena dinamis. Kemudian karena urgent tadi, uger-ugeran, artinya hidup dari norma keseharian, kehidupan masyarakat seharian, maka hukum adat ini kan dinamis, dia berkembang dengan kehidupan itu sendiri. Makanya hukum Indonesia itu prolegnas gitu kan, prolegnas yang ada di DPR maupun DPRD, Prolegda itu selalu update gitu kan, selalu update. Kalau memang usulannya sudah tidak update, nanti dia akan diminta untuk segera memperbaharui, memperbaiki berkaitan dengan putusan hal yang tersebut. Ya, hamukallah. Nah, kemudian, kenapa dia tidak statis, tidak stabil gitu kan? Karena itu. Kemudian, nah ini menurut Van Vollenhoven, karena hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, karena hukum adat menunjukkan sebuah perkembangan. Seperti halnya ius constituendum gitu kan istilahnya di sini. Hukum adat itu melihat perkembangannya gitu kan setiap hari dan sifatnya adalah urgent pada saat itu memang ada sebuah peristiwa hukum gitu kan, ada hubungan hukum maka bisa membuat sebuah ketentuan adat atau hukum adat yang baru. Nah, ini ya. Dasar pemberlakuan. Kemudian selanjutnya adalah dari pendahuluan kita masuk ke dasar pemberlakuan hukum adat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara sudah tahu range waktu atau rentang waktu perjalanan hukum Indonesia gitu kan. Ada dari hukum adat, kemudian kerajaan, kemudian masuk pemerintah Belanda, kemudian ada jeda waktu sekitar 3 tahun di pemerintah Jepang, kemudian diambil alih lagi oleh pemerintah Belanda, dan terakhir Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Nah, ini pemberlakuan pada hukum adat pada masa-masa itu kita mulai di dalam pemerintah kolonial Belanda. Pasal 21 ayat 1 Indistegling ini menyatakan bahwa dalam wilayah kerajaan yang diberikan hak swapraja, agreement for ordering, peraturan perundang-undangan umum hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dan hukum yang berlaku di daerah-daerah yang bersangkutan. Artinya, IS ini memberikan sesuatu hal gitu, memberikan kewenangan gitu kepada kerajaan berkaitan dengan kebijakan kerajaannya itu seperti apa. Kemudian pasal 130 Indisregling ini menyatakan terdapat daerah-daerah di bangsa Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut hukumnya sendiri. 131 ayat 6 Indisregling itu menyatakan bahwa selama ordonansi mengenai hukum perdata material bagi orang Indonesia Timur asing belum terbentuk, maka tetap berlaku hukum adat mereka. Kemudian pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 Reglement Regling gitu kan RR ini menyatakan bahwa sekedar perundangan bagi golongan bangsa Eropa oleh gubernur jenderal, kemudian bangsa Indonesia dan sekedar orang Indonesia tidak menyatakan dengan sukarela, ia akan dikuasai oleh hukum dagang Eropa. Sedangkan untuk golongan bangsa Indonesia di sini adalah pribumi, hakim harus melakukan dalam lapangan perdata hukum adat. Asal hukum adat ini tidak berasalkan gitu kan. Hukum adat ini tidak bertentangan dengan hukum yang ada di negara Belanda yang keadilannya diakui oleh negara-negara Belanda. Nah, ini ya masa pemerintahan negara di Belanda, kolonial Belanda, pasal 21, 130, 131 dan 75 RR. Nah, pada masa pemberlakuan di negara Jepang gitu kan, kita sempat 3 tahun berada di negara Jepang, tidak ada peraturan gitu kan, tidak ada peraturan yang khusus sebenarnya mengatur terkait dengan hukum adat.
Tapi gitu kan, badan-badan atau baik pemerintah atau hukum undang-undang pemerintah terdahulu yaitu di pemerintahan, negara Jepang ini tetap diakui secara sah buat sementara asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Karena pada masa 3 tahun itu memang dipimpin, langsung oleh pemerintahan militer, tidak melibatkan, kerajaan Jepang gitu kan, tapi memang pemerintah militer Jepang itu yang berkuasa penuh di Indonesia. Nah, dari Jepang kemudian, Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Nah, di sini bisa saudara lihat bahwa ada di pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang lama, nah 1964 bahwa tadi gitu kan, putusan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan. Apabila hukum tidak tertulis, yang dijadikan dasar untuk mengadili, alasan-alasan dan dasar-dasar pengadilan. Nah, ini. Jadi dalam konteks pengertian gitu kan, hakim itu berkaitan dengan hal yang positif gitu kan. Ini bisa gitu, bisa mencari atau menemukan hukum. Karena hakim dianggap sebagai mengenal hukum. Ini penjelasan pasal 10 gitu kan. Kemudian pasal 20 ayat 1 juga dijelaskan bahwa hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dan mengintegrasikan dari dalam masyarakat. Nah, guna benar-benar mewujudkan fungsi sebagai pengayoman. Artinya, disimpulkan di sini bahwa ada hukum yang tidak tertulis yang bisa menjadi kepribadian bangsa yang memang harus digali oleh hakim dalam dia membuat sebuah keputusan. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan hukum adat. Kemudian ketentuan kehakiman di pasal di undang-undang yang terbaru, berikutnya gitu kan. Undang-Undang Nomor 14 1970 yang menggantikan Undang-Undang 19 tahun 64. Nah, ini juga ada berkaitan dengan pasal 3 ayat 2 gitu kan, di mana peradilan negara menerapkan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Nah, saudara sekalian, bahwa di sini hakim sebagai organ pengadilan dianggap itu memahami hukum. Dia wajib untuk menggali hukum yang tidak tertulis, untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana, bertanggung jawab, penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, ya itu tadi gitu kan, para pencari keadilan itu datang ke pengadilan itu berharap sebuah adanya atau memohon sebuah keadilan bagi dirinya gitu kan. Jadi hakim harus bisa mengeksplorasi gitu kan, mengeksplorasi keputusannya gitu agar tidak bertentangan atau memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Baik, balik lagi ya. Aduh. Kemudian, nah karena berdasarkan sifat pasal Pancasila gitu kan, landasannya adalah Pancasila. Nah, di sini hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat gitu kan, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Artinya nilai-nilai yang baik secara tertulis ataupun tidak tertulis ataupun itu ada hanya sebuah norma susila, norma kesopanan, etika, itu juga tetap harus diambil, harus disarikan ke dalam putusan hakim tersebut, kan. Kemudian dalam sebuah penjelasan berkaitan dengan peraturan peradilan atau peradilan negara dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau diadakan lagi bagaimana peradilan-peradilan suara pajak atau peradilan adat yang dilakukan bukan oleh badan negara gitu kan. Tetap meskipun bukan badan negara, bahwa di sini hakim itu wajib menggali, hakim itu wajib mengikuti, memahami gitu kan, nilai-nilai hukum yang hidup dan mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat. Sehingga bahwa ada bagian daripada hukum tertulis yaitu hukum adat yang memang harus diakomodir. Kenapa harus diakomodir, Bu?
Karena gini saudara, Bapak Ibu sekalian, ini kalau nggak diakomodir, karena ada beberapa hukum adat di Indonesia itu ternyata lebih lebih keras gitu kan. Saya katakan lebih keras daripada hukum positif di Indonesia. Nah, lebih keras daripada hukum positif di Indonesia. Artinya di sini segala putusan gitu kan, segala hal yang berkaitan dengan nyawa seseorang kalau sudah berkaitan dengan hukum adat itu lebih lebih ngeri gitu kan. Terutama untuk penjatuhan terkait dengan pelaku. Nah, itu lebih lebih ngeri gitu. Di beberapa adat gitu kan. Di Papua, kemudian di beberapa daerah itu memiliki konsekuensi pidana itu lebih kejam daripada hukum pidana yang berlaku di secara nasional. Nah, ini yang tadi saya maksudkan gitu kan. Nah, selanjutnya jangan sampai gitu kan, jangan sampai pelaku itu nanti setelah dijatuhkan hukuman gitu, hukuman oleh hakim gitu, tapi setelah keluar dia harus berhadapan dengan hukum adat lagi gitu kan. Nah, ini cukup beresiko gitu kan, cukup beresiko bagi pelaku. Kalau pelakunya tobat ya melaske, kalau nggak tobat ya tomatlah gitu kan. Nah, kemudian di peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juga ada gitu kan. Ada berkaitan dengan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dalam keadilan berdasarkan Pancasila. Nah, segala putusan pengadilan ini memuat alasan dasar putusan tersebut di mana gitu kan ada pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Lalu bagaimana hakim mengadili, mengikuti, memahami nilai-nilai atau rasa kehidupan yang ada di dalam masyarakat itu juga wajib gitu kan, wajib dilakukan. Nah, itu tadi pemberlakuan terkait dengan hukum adat. Jadi hukum adat itu tetap tetap ada gitu kan, tetap ada berkaitan salah satunya berkaitan dengan putusan hakim atau putusan pengadilan itu harus harus ongoing gitu kan, harus continue, harus ada. Nah, bagian selanjutnya dari hukum adat yaitu tata susunan rakyat Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di penggolongan penduduk Indonesia di semester di awal di akhir menjelang UTS itu ada beberapa golongan gitu kan. Ada beberapa golongan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang persekutuan hukum gitu kan yang ada di Indonesia, itu adalah salah satu bagian daripada persekutuan hukum yang merupakan kesatuan yang merupakan tatanan, susunan teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri kekayaan baik kekayaan material atau imaterial. Contohnya persekutuan ini biasanya itu berkaitan dengan FAM. Nah, atau kelompok keluarga. Contohnya famili di Minangkabau. Atau ini bagian dari sebuah persekutuan hukum di mana di situ ada bagian gitu kan, ada bagian atau kepengurusan berkaitan dengan kekayaannya diri sendiri. Ini ya. Baik tetap yang disebut dengan rumah, jurai, kemudian mengurus pengurus sendiri, yaitu yang diketahui oleh seorang penghulu, andiko, sedangkan juri dikepalai oleh tunangga atau mamak kepala waris. Kemudian harta pusaka itu diurus sendiri oleh andikau. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf ya sebelumnya sedang tidak enak berdebu soalnya. Kemudian dari famili Minangkabau gitu kan, itu juga terjadi di beberapa desa yang lainnya di Jawa. Di Jawa itu punya persekutuan hukum gitu kan. Di Jawa juga beberapa desa punya persekutuan hukum, di antaranya tata susunan yang tetap,
pengurus sendiri, harta kekayaan sendiri. Di samping desa memiliki wilayah sendiri, desa juga bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan tidak mungkin sebuah desa itu dibubarkan gitu, kecuali memang kondisi misalnya terkait dengan alam. Nah, terkait dengan alam atau terkait dengan musibah dan lain sebagainya, itu bisa memungkinkan gitu kan sebuah desa susunannya itu di apa ya? eh, berdasarkan perbub gitu kan atau peraturan bupati itu bisa dihapuskan gitu. Karena memang kondisi alam di wilayah tersebut itu membahayakan bagi masyarakat di desa tersebut. Nah, ada beberapa desa yang memang eh baik, saudara, dari yang tadi ya persekutuan hukum gitu kan. Jadi ada beberapa hal gitu di mana masyarakat adat punya wilayah sendiri, desa punya wilayah sendiri sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan karena memang ada satu hal dan lain sebagainya gitu. Itu kalau berkaitan dengan alam dan sebagainya mungkin. Kemudian di Jawa juga ada beberapa desa yang memang dihidupkan oleh masyarakat adat dan masih gitu kan. Salah satunya itu masyarakat Tengger itu di Jawa Timur. Kemudian Bromo Tengger, kemudian Baduy, nah Jawa Barat. Untuk Jawa Tengah itu adalah di Banjarnegara. Itu masyarakat adatnya masih ada gitu kan. Nah, eh, lalu dari persekutuan hukum, ada yang namanya struktur berkaitan dengan persekutuan hukum. Nah, ini dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah persekutuan genealogis, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan persekutuan teritorial. Nah, genealogis ini adalah berkaitan dengan memanfaatkan genealogis, yaitu faktor yang berkaitan dengan pertalian darah dalam sebuah suatu keturunan. Nah, ini terjadi di beberapa beberapa suku bangsa gitu kan berkaitan dengan tadi pertalian darah. Misalnya di Lampung dalam suku Pubian, kemudian di Aceh ada suku Gayo dan lain sebagainya. Secara teritorial juga ada gitu kan, di mana persekutuan ini didasarkan faktor teritorial, faktor yang terikat pada suatu daerah tertentu berdasarkan lingkungan daerah. Aceh, di Bali, di Jawa, nah rata-rata itu ada gitu kan yang berkaitan dengan persekutuan teritorial. Minahasa, Ambon, Sulawesi Selatan itu masih bergerak. Nah, saudara, berkaitan dengan genealogis, ini ada sebuah perkembangan gitu kan, yang semakin ditinggalkan atau mengalami teritorial beralih ke persekutuan teritorial, karena semakin sulit untuk apa ya, mempertahankan genealogisnya itu, apalagi semakin berkembang, kemudian akibat pergaulan antar daerah, sehingga mempengaruhi tata kehidupan sehari-hari, sehingga memperkecil atau mungkin malah menghapus perbedaan gitu kan yang mencolok di antar daerah tersebut gitu kan. Kemudian berkaitan dengan sebuah perkawinan juga itu terjadi. Kalau dulu di beberapa masyarakat daerah itu memang tidak boleh gitu kan menikah antara negara yang satu, suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya itu memang tidak diperbolehkan kalau pada awalnya gitu kan. Kamu harus menikah dengan masyarakat atau dari sukumu gitu kan. Ya seperti itu. Cuman dengan perkembangan sekarang kedaerahan itu lebih terbuka gitu kan. Meskipun masih ada nilai-nilai kedaerahan yang harus dipegang teguh, tapi ya itu tadi harus dibuka, harus terbuka. Kemudian saudara dari struktur persekutuan hukum, ini ada persekutuan genealogis, itu sifatnya adalah patrilineal, kemudian ada sifatnya parental. Nah, itu yang berkaitan dengan geologis gitu. Jadi pertalian darah dari garis bapak, dari ibu, kemudian
dari garis bapak, dari garis ibu, suku Jawa, suku Sunda, Aceh, Dayak dan sebagainya itu harus dilihat gitu kan. Bahwa ini nanti, nah kamu boleh nikah itu sama anak mama, anak mama berarti kalau di suku suku Batak gitu kan berarti yang lainnya gitu kan, jadi yang lebih tinggi gitu kan. Jadi mama itu eh apa ya, kerabat terdekat gitu kan. Kemudian ada lagi yang berkaitan misalnya kalau kamu mau menikah dengan orang luar suku ini kamu laki kamu atau perempuan kamu itu harus mendapatkan marga gitu kan. Marga yang memang ada pertaliannya. Kenapa sih Bu persekutuan geologis ini dulu ada? Itu berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan pengaturan harta salah satunya gitu kan, agar tidak lepas atau beralih ke yang lainnya. Kemudian ini berkaitan dengan persekutuan genealogis. Sedangkan persekutuan teritorial itu dibagi menjadi deka, yaitu desa, daerah, dan perserikatan. Itu terjadi dalam beberapa kampung gitu kan. Nah, desa ini biasanya ada di dalam masyarakat di Jawa dan di Bali. Itu rata-rata di sana menyebutnya desa. Nah, dalam desa itu juga nanti ada persekutuan yang lebih kecil, itu istilahnya dusun gitu. Di Tegal pun masih ada dusun gitu. Tegal Kota Tegal Kota, Kabupaten Tegal itu masih banyak. Kalau Tegal Kota itu dusun itu sudah hilang, sudah membaur ke desa gitu kan. Tapi kalau di Kabupaten Tegal desa, kemudian masih ada dusun gitu karena tadi letak wilayahnya itu lebih luas gitu kan, desanya besar. Kemudian ada sekelompok orang yang tinggal di satu wilayah itu makanya disebut dengan dusun gitu karena jarak antara sekelompok ini dengan kelompok yang lain itu masih misalnya melewati hutan, masih melewati ribuan hektar sawah dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi yang dimaksud dengan bagian dari dusun gitu kan. Dukuh-dukuh atau dusun. Nah, persekutuan desa apabila ada segolongan orang terikat dalam satu tempat kediaman yang di dalamnya termasuk dukuh-dukuh terkecil yang tidak berdiri sendiri, sedangkan gitu kan para pejabat pemerintah desa semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman tersebut. Kemudian ada juga istilah dengan persekutuan daerah. Nah, persekutuan daerah ini ada di suatu daerah tertentu, terletak di beberapa desa yang masing-masing merupakan tata susunan atau pengurus sendiri yang sejenis. Tetapi semuanya merupakan bagian dari daerah dan memiliki harta benda, menguasai hutan dan rimba, dikelilingi oleh tanah-tanah dan tanah-tanah yang ditinggali penduduk di desa tersebut. Ini biasanya berkaitan dengan marga di Sumatera Selatan dengan dusun-dusun di dalam daerahnya. Nah, itu. Jadi masih ada gitu kan persekutuan daerah. Karena tadi saya sampaikan bahwa terkadang ada apalagi yang memang seperti Sumatera, Kalimantan itu kan yang di mana daerahnya itu misalnya antara satu kelompok orang dengan kelompok yang lain gitu kan. Dengan kelompok lain itu cukup luas padahal kalau dari susunan itu namanya desa ini gitu. Nah, makanya biasanya kelompok ini disebut dengan dusun. Karena dikelilingi oleh tanah-tanah yang luas. Kemudian perserikatan atau beberapa kampung. Ada beberapa persekutuan kampung yang terletak berdekatan mengadakan permusyawaratan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama, misalnya berkaitan dengan pengairan, pemeliharaan bersama gitu kan. Nah, ini kalau biasanya ada di persekutuan huta-huta di suku Batak. Jadi ada penguasa lebih tinggi gitu kan di daerah kampung. Tapi juga ada pengurus desa yang selanjutnya seperti itu. Nah, dari persekutuan teritorial muncul struktur persekutuan gabungan geologis dengan persekutuan teritorial gitu kan. Biasanya gitu karena ada sebuah harus masuk dalam satu buah geologis gitu kan, baik itu matrilineal, patrilineal gitu kan, atau parental. Nah, kemudian harus berdiam di sebuah daerah suku tersebut. Contohnya misalnya di Pulau Mentawai itu ada suku Uma. Kemudian ada di Palembang ada istilahnya dengan marga.
Kemudian di Minangkabau gitu kan, saudara mesti mendengar istilah nagari. Nagari itu seperti halnya desa gitu kan. Karena tadi gitu, di mana antara teritorial dan genealogi itu sama gitu kan. Kemudian Maluku ada Negorij. Nah, ini ya ada beberapa penyebutan istilah. Kalau di Jawa ya tidak terlalu tidak terlalu bukan ekstrim ya, tidak tidak ditemukan. Saat ini sudah tidak ditemukan ini pergabungan struktural gitu, karena memang biasanya berdiri sendiri antara geologis dengan persekutuan teritorial. Nah, 9 lingkungan hukum adat atau lingkungan hukum adat itu ada beberapa gitu kan. Nanti ini saudara ada beberapa lah. Ada beberapa yang memang masih update dan ada yang tidak gitu kan. Nah, silahkan nanti saudara di kolom komentar gitu kan, kolom komentar bisa saudara sampaikan atau kita diskusi di grup WA berkaitan dengan 9 lingkaran hukum adat atau lingkungan hukum adat menurut Van Vollenhoven dalam bukunya Adat Akeh 1. Nah, meliputi gitu kan Aceh, Tanah Gayo, Minangkabau, kemudian Sumatera Selatan, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Irian gitu kan, Kepulauan Timur, Bali, Lombok, Sumbawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, daerah Swapraja khususnya untuk wilayah Surakarta dan Yogyakarta, di mana berkaitan dengan daerah-daerah Swapraja ini di wilayah Jawa Tengah gitu kan, di wilayah Jawa Tengah pun masih ada gitu kan. Tegal Kabupaten ya, Tegal Kabupaten itu masih ada daerah Surapraja yang masih menjadi kepemilikan dari sebuah kesultanan dan Kesultanan Solo gitu atau Surakarta, kemudian Jawa Barat. Nah, sebenarnya 9 lingkaran hukum adat ini, 19 lingkaran hukum adat ini yang menjadi permasalahan selanjutnya gitu kan. Apakah update atau tidak? Nah, tapi saya sudah sampaikan kita nanti akan diskusi, silahkan diskusi dalam kolom chat gitu kan. Menurut saudara apakah ini masih update atau tidak terkait dengan 19 lingkaran hukum adat? Kalau saya gitu, pendapat saya itu sudah tidak update gitu kan. Sudah ada beberapa perkembangan hukum berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kok error sih? Nah, dari sini nah itu ya 19 lingkaran itu yang memang gitu kan, yang memang menjadi bagian daripada yang memang sering gitu kan, sering disebutkan dalam beberapa buku-buku adat, hukum adat gitu. Nah, tapi ini bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang cukup diperdebatkan gitu, tidak perlu diperdebatkan gitu. Cuman hanya menyampaikan pendapat saja gitu kan. Apakah 19 lingkaran hukum adat ini masih ada gitu kan, atau memang sudah tidak ada gitu kan, bagaimana update dari 19 lingkaran hukum adat. Jadi Van Vollenhoven itu membagi gitu kan, Van Vollenhoven membagi beberapa masyarakat hukum adat gitu kan, masyarakat hukum adat sendiri. Nah, ini ya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian berkaitan dengan materi hukum adat, lingkungan hukum adat dan adat itu sendiri. Jadi perlu saya tekankan di sini kesimpulannya bahwa antara adat dengan hukum adat itu dua hal yang berbeda gitu kan. Bedanya di mana gitu. Tapi mereka saling berkaitan gitu kan. Bedanya di mana? Nah, bedanya itu berkaitan dengan sanksi gitu kan. Kalau adat itu ada sanksinya, maka dia bisa menjadi hukum adat. Tapi kalau memang tidak ada sanksi, hanya sebuah kesusilaan, kesopanan saja gitu kan, atau memang itu sebuah kebiasaan di daerah tersebut gitu, tidak dilaksanakan, tidak ada sanksi gitu kan, dilaksanakan juga saudara akan dihormati atau saudara akan disegani gitu kan, atau saudara
memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat adat tersebut kalau melaksanakannya ya itu sebagai sebuah adat gitu kan, sebuah adat yang memang harus saudara lestarikan gitu kalau memang itu baik bagi kehidupan bermasyarakat di masyarakat tersebut. Nah, baik itu berkaitan dengan hukum adat gitu kan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, kemudian ada hal-hal yang memang perlu diskusikan, silahkan bisa sharing di grup WA ataupun saudara bisa menyampaikan gitu kan, menyampaikan di kolom chat gitu kan, di kolom chat, di kolom komentar gitu, kolom komentar berkaitan dengan materi hukum adat. Nah, saya akhiri untuk pertemuan pada siang menjelang sore gitu kan. Terima kasih untuk atensinya. Semoga kajian keilmuan kita hari ini gitu kan, kebersamaan kita dalam mendapatkan materi hari ini bermanfaat bagi saudara, bagi saya. Nah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.